Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Cerdas, masih ingatkah kalian perkembangbiakan generatif yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif antara lain padi, jagung, bunga mawar, dan kembang sepatu. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif antara lain tanaman nanas yang berkembang biak secara vegetatif dengan tunas. Kemudian bawang merah berkembang biak secara vegetatif dengan umbi lapis. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Selanjutnya pohon pisang yang berkembang biak secara vegetatif dengan tunas. Sahabat cerdas, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian bagaimana cara tanaman wortel berkembang biak? Wortel berkembang biak secara generatif dengan biji dan secara vegetatif dengan umbi akar. Secara generatif, tanaman wortel akan menghasilkan bunga yang akan melakukan penyerbukan dan dikenal sebagai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan wortel. Secara vegetatif, pada tumbuhan wortel bisa berkembang biak melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas yang menghasilkan wortel baru. Sahabat cerdas, berikut ini manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Pertama, menghasilkan tanaman anakan yang mirip dengan induknya. Kedua, prosesnya lebih cepat dibanding dengan proses perkembangbiakan generatif. Ketiga, memperoleh jumlah anakan yang banyak dalam waktu relatif singkat. Keempat, mampu mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan dari benih unggul. Sahabat cerdas, sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat cerdas, sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut.
Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, kita akan menemukan informasi dan ide pokok dalam setiap paragraf. Ide pokok paragraf pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5, jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1 dan pembelajaran ketiga. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Sahabat cerdas, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang menempati bumi. Keberadaan tumbuhan bisa menopang hidup makhluk lainnya seperti hewan dan manusia. Kehidupan tumbuhan sangat berguna dan mempunyai banyak manfaat. Berikut ini beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Sahabat cerdas, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Tahukah kalian sila keberapa? Sekarang coba amati kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan 3 anak yang bekerja sama membersihkan lingkungan. Jika diperhatikan, ketiga anak itu berasal dari suku yang berbeda. Salah satu yang paling menonjol adalah anak yang berbaju merah yang merupakan etnis Tionghoa. Meski berbeda latar belakang, namun ketiga anak tersebut tetap bersatu dan bekerja sama. Kerja bakti dan gotong royong merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sedangkan gambar kedua menunjukkan 3 orang siswa sekolah dasar. Mereka terdiri dari 2 siswa laki-laki dan seorang siswi. Ketiganya terlihat sedang bermusyawarah, saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat tersebut. Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sahabat cerdas, berikut ini contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Pertama, menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan berusaha menjaga nama baik Indonesia. Contohnya adalah menggunakan produk buatan Indonesia. Kedua, berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Ketiga, menjaga toleransi antar teman dan masyarakat. Keempat, saling menghormati, menyayangi, dan menghargai baik dalam lingkup keluarga maupun pertemanan. Kelima, bekerja sama untuk kepentingan bersama. Misalnya gotong royong membersihkan kelas atau lingkungan sekitar rumah. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan menentukan ide pokok setiap paragraf. Berikut ini ide pokok paragraf 1 dan kesimpulannya. Kemudian berikut ini adalah ide pokok dan kesimpulan paragraf kedua. Sahabat cerdas, sudah tahukah kalian cara membuat kesimpulan? Berikut ini cara yang dapat kalian lakukan untuk membuat kesimpulan. Pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Keempat, menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Dan yang keenam, merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Ciri-ciri kesimpulan yang baik antara lain: menggunakan bahasa yang baik dan benar, berisi pokok pembicaraan, dimulai dari khusus ke umum, merupakan pernyataan yang diambil dari ide pokok, berupa fakta dan jelas. Sahabat cerdas, Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Jawabannya adalah 50 dikali 6.500 ditambah 75 dikali 30.000. Jadi 325.000 ditambah 2.250.000. Jadi jawabannya adalah 2.575.000. Jadi uang yang diperoleh jika paket terjual semua adalah 2.575.000. Sahabat cerdas, kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, dan bahkan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Sahabat cerdas, berdasarkan tabel tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? 4 kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya, Bandung, Medan, dan Bogor. Jadi jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak adalah 2.765.487 ditambah 2.394.873 ditambah 2.097.610 ditambah 950.334. Jawabannya adalah 8.208.304 penduduk. Kedua, berapa banyak penduduk Cirebon
yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Jawabannya adalah banyak penduduk kota Bandung dikurangi banyak penduduk kota Cirebon. Jadi 2.394.873 dikurangi 296.389. Jawabannya adalah 2.098.484. Sahabat cerdas, selanjutnya perhatikan ilustrasi cerita berikut ini. Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Jawabannya adalah 10.000 dikalikan 24 dibagi 6.000. Jadi 240.000 dibagi 6.000 sama dengan 40. Jadi banyak tinta yang dibutuhkan penerbit adalah 40 rol. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1 dan pembelajaran keempat.